Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kebutuhan dasar ibu nifas dan menyusui. Nah, kelompok 3 di sini beranggotakan Alvin Nazmi Nurmakiyah, ada Rinda Purnamasari, ada Seiska Kurnia Ramadhani, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Fiana Nuraini Zahra. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai presentasi kali ini dengan yang akan memaparkan materi yaitu Saudari Alvin Nazmi Nurmakiyah. Dipersilahkan. Terima kasih. Nah, sebelum ke kebutuhan dasar ibu nifas dan menyusui, di yang kemarin itu kan menjelaskan masa nifas. Jadi, masa nifas adalah waktu penyembuhan dan perubahan, yaitu waktu kembali keadaan tidak hamil. Dalam masa nifas, alat-alat genitalia interna maupun eksterna akan berangsur-angsur pulih, seperti keadaan sebelum hamil. Untuk membantu mempercepat proses penyembuhan pada masa nifas, maka ibu nifas membutuhkan diet yang cukup kalori dan protein, membutuhkan istirahat yang cukup, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada kebutuhan ibu nifas dan menyusui. Yang pertama ada nutrisi dan cairan. Pada saat setelah persalinan, beberapa organ tubuh mengalami perubahan. Untuk itu, ada beberapa kebutuhan yang mengalami peningkatan juga. Misalnya, kebutuhan nutrisi dan cairan pada masa ibu pasca melahirkan akan membutuhkan energi yang lebih banyak dikarenakan metabolisme rate-nya juga meningkat, yang disebabkan oleh sistem endokrinnya juga yang meningkat. Selain ibu pasca salin harus menyusui bayinya, ibu hamil juga membutuhkan tambahan nutrisi untuk mengembalikan fungsi organ-organ kembali ke keadaan semula. Untuk pemenuhan gizi ibu menyusui adalah mengkonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari, makanan diet berimbang untuk mendapatkan protein mineral dan vitamin yang cukup, minum sedikitnya 3 liter setiap hari atau anjurkan ibu untuk minum setiap kali menyusui. Pil zat besi harus diminum untuk menambah zat gizi setidaknya selama 40 hari pasca persalinan. Selanjutnya ada tujuan pemenuhan nutrisi. Yang pertama adalah memulihkan kesehatan dan pembentukan pengeluaran ASI. Dan juga ada manfaat nutrisi dan cairan bagi ibu nifas. Yang pertama ada memberi tenaga atau energi, yang kedua membangun memelihara dan mengganti jaringan tubuh yang rusak, yang ketiga menjaga kecukupan ASI. Yang selanjutnya ada zat-zat yang dibutuhkan oleh ibu pasca persalinan. Antara lain, yang pertama ada kalori. Kebutuhan kalori pada masa menyusui sekitar 400-500 kalori. Wanita dewasa memerlukan 1.800 kalori per hari. Yang kedua, ada protein. Nah, protein menurut portal Health Eating, rata-rata rekomendasi angka kecukupan gizi atau AKG harian protein untuk ibu hamil dan menyusui adalah 71 gram. Sedangkan, bagi wanita yang tidak hamil dan tidak menyusui, asupan protein yang dibutuhkan adalah 46 gram. Selain itu juga ada manfaat protein bagi ibu. Yang pertama ada pemulihan setelah melahirkan. Protein berperan untuk merangsang pembentukan kolagen yang dibutuhkan pada tahapan penyembuhan luka. Protein juga berfungsi untuk menggantikan sel-sel dan jaringan yang hilang atau rusak selama terjadinya luka. Tidak hanya luka akibat sesar, protein juga meningkatkan proses penyembuhan luka pada jalan lahir akibat episiotomi. Komponen utama protein yang berperan penting pada penyembuhan luka adalah arginin dan glutamin. Manfaat yang kedua adalah menguatkan sistem imun. Untuk ibu yang menyusui, menjaga agar tubuh tetap sehat itu sangat penting. Pasalnya, ibu harus memenuhi kebutuhan bayi dan untuk bisa melakukan hal tersebut dengan maksimal. Menurut portal Organic Fact, protein sangat vital untuk memperkuat sistem imun. Protein juga berperan sebagai antibodi spesifik yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi elemen asing, atau yang biasa disebut antigen.
Nah, manfaat yang terakhir adalah membantu menurunkan berat badan secara sehat. Menurut portal kesehatan Dr. Aks, sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa protein membantu meningkatkan kekenyangan dan mencegah konsumsi makanan yang berlebihan. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi kalori yang terkontrol bersama dengan konsumsi protein tinggi bisa efektif dalam strategi penurunan berat badan. Dan juga kebutuhan protein yang dibutuhkan adalah 3 porsi sehari. 1 porsi setara dengan 3 gelas susu, 2 butir telur, 120 gram keju, 1/3/4 gelas yogurt, 120 sampai 14 gram ikan atau daging atau unggas, 200 sampai 240 gram tahu, atau 5 sampai 6 sendok selai kacang. Selanjutnya ada kalsium dan vitamin D. Kebutuhan kalsium dan vitamin D didapat dari minum susu rendah kalori atau berjemur di pagi hari. Konsumsi kalsium pada menyusui meningkat menjadi 5 porsi sehari. 1 porsi setara dengan 50-60 gram kg. 1 cangkir susu krim, 160 gram ikan salmon, 120 gram ikan sarden, 280 gram tahu kalsium. Nah, selanjutnya ada magnesium. Magnesium dibutuhkan sel tubuh untuk membantu gerak otot, fungsi saraf, dan memperkuat tulang. Kebutuhan magnesium didapat pada gandum dan kacang-kacangan. Yang selanjutnya ada sayur dan buah-buahan. Kebutuhan yang diperlukan sedikitnya 3 porsi 1 hari. 1 porsi setara dengan 1/8 semangka, 1/4 mangga, 3/4 cangkir brokoli, setengah wortel, 1/4 sampai 1/2 cangkir sayuran hijau yang telah dimasak, dan 1 tomat. Yang selanjutnya ada karbohidrat. Selama menyusui, kebutuhan karbohidrat diperlukan 6 porsi sehari. 1 porsi setara dengan 1/2 cangkir nasi, 1/4 cangkir jagung pipil, 1 porsi sereal atau oat, 1 iris roti, dan biji-bijian utuh. Yang selanjutnya ada lemak. Rata-rata kebutuhan lemak dewasa adalah 4/1/2 porsi lemak, atau 14 gram per porsi per harinya. 1 porsi lemak sama dengan 80 gram keju, 3 sendok makan kacang tanah atau kenari, 4 sendok makan krim, dan secangkir es krim. Yang selanjutnya ada garam. Selama periode nifas, hindari konsumsi garam berlebihan, hindari makanan asin, seperti kacang asin, keripik kentang, atau acar. Yang selanjutnya ada cairan. Konsumsi cairan sebanyak 8 gelas per hari, minum sedikitnya 3 liter tiap hari. Kebutuhan akan cairan diperoleh dari air putih, sari buah, susu, dan sup. Selanjutnya ada vitamin A, vitamin B6, dan vitamin E. Nah, vitamin A juga berguna bagi kesehatan kulit, kelenjar, serta mata. Vitamin A terdapat dalam telur, hati, dan keju. Jumlah yang dibutuhkan adalah 1.300 mcg. Yang kedua ada vitamin B6. Vitamin B6 ini membantu penyerapan protein dan meningkatkan fungsi saraf. Asupan vitamin B6 sebanyak 2,0 mg per hari. Vitamin B6 dapat ditemukan dalam daging, hati, padi-padian, kacang polong, dan kentang. Nah, selanjutnya ada vitamin E. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan, meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Terdapat dalam makanan berserat, seperti kacang-kacangan, minyak nabati, dan gandum. Dan selanjutnya ada zinc atau seng, berfungsi untuk kekebalan tubuh, penyembuhan luka, dan pertumbuhan kebutuhan zinc didapat di dalam daging, telur, dan gandum. Kebutuhan seng setiap hari sekitar 12 mg. Sumber seng terdapat pada seafood, hati, dan daging. Selanjutnya ada DHA. DHA penting untuk perkembangan daya lihat dan mental bayi. Asupan DHA berpengaruh langsung pada kandungan dalam ASI. Sumber DHA ada pada telur, otak, hati, dan ikan.
Bisa dilihat contoh menu makanan bagi ibu nipas dan menyusui. Di pagi hari ada susu manis, nasi, tempe goreng, maksudnya ikan asin, gudangan, gudangan dimakan pada jam 10, bubur kacang hijau dan jeruk. Pada siang hari ada nasi, ayam goreng, tahu goreng, sayur lodeh, papaya dimakan pada saat jam 4, kolak pisang. Sore atau malam, nasi, telur dadar, tahu bacem, tumis kacang panjang, dan pepaya. Nah, selanjutnya ada porsi makan untuk ibu nipas dan menyusui. Bisa dilihat ya, ini tabelnya. Nah, selanjutnya, oleh karena itu, kita harus mengetahui cara menghitung basal metabolic rate yang telah kita pelajari pada semester 1. Nah, kalian juga harus ingat ya, atau kalau nggak ingat, bisa buka-buka lagi bukunya. Nah, selanjutnya ada ambulasi atau mobilisasi. Setelah bersalin, ibu akan merasa lelah. Oleh karena itu, ibu harus istirahat. Mobilisasi yang dilakukan tergantung pada komplikasi persalinan, nipas, dan sembuhnya luka. Ambulasi dini atau early ambulatin adalah mobilisasi segera setelah ibu melahirkan dengan membimbing ibu untuk bangun dari tempat tidurnya. Ibu postpartum diperbolehkan bangun dari tempat tidurnya 24-48 jam setelah melahirkan. Anjurkan ibu untuk memulai mobilisasi dengan miring kanan atau kiri, duduk, kemudian berjalan. Early ambulation tidak dianjurkan pada ibu postpartum dengan penyulit seperti amnesia, penyakit jantung, penyakit paru-paru, demam, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada keuntungan ambulasi dini. Yang pertama, ibu akan merasa lebih sehat dan kuat. Yang kedua, fungsi usus sirkulasi paru-paru dan perkemihan lebih baik. Yang ketiga, memungkinkan untuk mengajarkan perawatan baik pada ibu. Yang keempat, mencegah trombosis pada pembuluh tungkai. Yang kelima, sesuai dengan keadaan Indonesia atau sosial ekonomis. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari saudari Alvin ini. Nah, di sini ada eliminasi. Yang pertama ada buang air kecil atau jadi diuresis atau peningkatan urin di postpartum sebagai mekanisme tubuh mengatasi kelebihan cairan 24-48 detik sampai hari kelima setelah melahirkan. Penyebabnya ialah rendahnya estrogen, hilangnya tekanan vena pada tungkai tubuh, pengurangan volume darah. Ini terjadi karena volume darah ekstra yang dibutuhkan waktu hamil tidak diperlukan setelah setengah. Lalu otosis otot uterus. Setelah ibu melahirkan, terutama bagi ibu yang pertama kali melahirkan, akan terasa tadi bila buang air kecil. Ini kemungkinan terjadi iritasi pada uretra sebagai akibat persalinan sehingga penderita atau ibu takut buang air kecil bila kandung kemih penuh. Diusahakan penderita atau ibu dapat buang air kecil. Meski disebut normal, dapat buang air kecil spontan tiap 3-4 jam, ibu usahakan mampu buang air kecil sendiri. Bila tidak, maka dilakukan tindakan dengan salah satunya yaitu dirangsang dengan mengalirkan air keran di dekat klien, lalu yang kedua mengolesi air hangat di atas impliksis, yang ketiga sambil si klien disuruh kencing, lalu yang keempat bila tidak berhasil dengan cara tadi, ketiga cara yang tadi, maka dilakukan kateterisasi. Hal ini dapat membuat klien tidak nyaman dan resiko saluran kencing tinggi. Oleh sebab itu, kateterisasi tidak dilakukan sebelum lewat 6 jam.
Next. Nah, lalu ada buang air besar atau diabetes kebanyakan penderita obstinasi setelah minggu kelahiran anak. Hal ini disebabkan karena pada waktu melahirkan alat pencernaan dapat mendapatkan tekanan yang menyebabkan calon menjadi kosong. Selain itu mempengaruhi peristaltik usus. Pengeluaran cairan lebih banyak pada waktu persalinan konstipasi. Nah, agar dapat buang air besar dengan teratur, dengan diet teratur salah satunya pemberian cairan yang banyak, ambulasi yang baik, lalu bila takut buang air besar secara episiotomi, maka diberikan pelaksana suppositoria. Selanjutnya yaitu personal hygiene. Masa nifas atau postpartum merupakan masa yang cukup penting bagi tenaga kesehatan untuk selalu melakukan pemantauan karena pelaksanaan yang kurang maksimal dapat menyebabkan ibu mengalami berbagai masalah, bahkan dapat berlanjut pada komplikasi masa nifas, seperti contohnya sepsis puerperalis. Adanya permasalahan pada ibu akan berimbas juga kepada kesejahteraan bayi yang dilahirkannya, karena bayi tersebut tidak akan mendapatkan perawatan maksimal dari ibu, sehingga angka morbiditas dan mortalitas bayi akan meningkat. Maka dari itu, kebersihan diri ibu sangat membantu mengurangi sumber infeksi dan meningkatkan peranan nyaman pada ibu. Anjuran ibu untuk menjaga kebersihan dengan cara mandi yang teratur minimal 2 kali dalam sehari, mengganti pakaian dan alat tempat tidur, serta hari ibu tinggal. Ibu harus tetap bersih, segar, dan wangi. Merawat perineum dengan baik dengan menggunakan antiseptik, dan selalu diingat bahwa membersihkan perineum dari arah depan ke belakang, bukan sebaliknya. Lalu jaga kebersihan diri secara keseluruhan untuk menghindari infeksi baik pada luka jahitan maupun pada kulit. Menurut Elizabeth 2015, upaya pencegahan infeksi pada masa nifas harus dilakukan langkah dasar dengan cara kebersihan diri, yaitu menjaga kebersihan personal hygiene atau kebersihan genitalia agar tidak menjadi tempat masuk utama bakteri, dan kebersihan tubuh sangat penting juga untuk mencegah terjadinya infeksi menurut Sarwan 2000. Lalu ini ada hygiene macam-macamnya, itu ada puting susu, parfum, perineum, lalu menjaga kebersihan bayi. Yang pertama itu kebersihan pada puting susu. Harus diperhatikan kebersihannya, dan luka pecah atau renggen harus segera diobati karena kerusakan puting susu merupakan ported entry dan dapat menimbulkan mastistis. Air susu yang menjadi kering merupakan kerak dan dapat merangsang kulit sehingga timbul enzima. Maka sebaiknya puting susu dibersihkan dengan air yang telah dimasak tiap kali sebelum dan sesudah menyusukan bayi. Lalu pada partum losia. Losia adalah cairan yang keluar dari vagina pada masa nifas yang tidak lain adalah sekret dari rahim, terutama luka plasenta. Pada 2 hari pertama, losia berupa darah disebut losia rubra. Setelah 3-7 hari merupakan daerah encer disebut losia serosa. Dan pada hari ke-10 menjadi cairan putih atau kuning-kuningan atau yang disebut losia alba. Losia berbau amis dan losia yang berbau busuk menandakan adanya infeksi. Di sini ada pengeluaran losia yang tidak normal, yaitu pertama ada pendarahan berkepanjangan, lalu pengeluaran losia perlahan, rasa nyeri yang berlebihan, terdapat sisa plasenta yang merupakan sumber dari pendarahan,
lalu terjadi infeksi intrauterin. Penanganan terhadap pengeluaran usia yang abnormal. Di sini ada yang pertama yaitu kebersihan lingkungan perlu diperhatikan. Lalu tempat tidur perlu dijaga kebersihannya. Kloset harus diperhatikan untuk menghindarkan error infeksi. Yang ketiga, error infeksi ini juga dapat terjadi apabila perawat tidak mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan tindakan. Perawat sedang sakit, misalnya sedang batuk, pilek, atau sakit. Kebersihan alat keperawatan yang digunakan harus asepsis dan anseptis. Lalu ada kebersihan perineum. Bila sudah buang air besar atau buang air kecil, perineum harus dibersihkan secara rutin. Caranya dibersihkan dengan sabun yang lembut minimal sehari sekali. Biasanya ibu akan takut akan jahitan yang lepas, juga akan merasa sakit sehingga perineum tidak dibersihkan atau tidak dicuci. Cairan sabun yang hangat atau sejenisnya sebaiknya dipakai setelah ibu buang air kecil atau buang air besar. Sesudah atau sebelum mengganti pad harus cuci tangan dengan larutan disinfektan atau memakai sabun. Lalu kebersihan diri dan anjuran kebersihan seluruh tubuh. Pastikan bahwa ia mengerti membersihkan daerah sekitar terlebih dahulu dari depan ke belakang, baru kemudian dibersihkan daerah sekitar anus. Beritahu kepada ibu membersihkan vulva setiap buang air kecil atau buang air besar. Sarankan ibu untuk mengganti pembalut atau kain pembalut setidaknya 2 kali dalam 1 hari. Kain dapat digunakan ulang jika telah dicuci dengan baik dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Lalu sarankan ibu untuk mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelaminnya. Jika ibu mempunyai luka episiotomi atau liserasi, sarankan kepada ibu untuk menghindari menyentuh luka. Lalu ada kebersihan, menjaga kebersihan bayi. Di sini ada memandikan bayi, yaitu tujuannya memandikan bayi di sini adalah untuk menjaga kebersihan, memberikan rasa segar dan memberikan rangsangan. Lalu memberikan pakaian pada bayi. Bahan pakaian hendaknya dikenal oleh bayi yang lembut dan mudah menyerap keringat. Lalu personal hygiene pada bayi, setiap buang air kecil dan buang air besar dibersihkan pada perineumnya dan dengan air dan sabun serta keringkan dengan baik karena kotoran bayi dapat menyebabkan infeksi sehingga harus dibersihkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Kemudian ada yang dinamakan dengan kebutuhan istirahat. Menurut teori Repa-Rubin, ada beberapa fase yang akan dilalui oleh ibu nifas. Di antaranya yaitu ada fase taking in, taking hold, dan letting go. Kita ke fase pertama terlebih dahulu, yaitu fase taking in. Apa itu fase taking in? Fase taking in ini terjadi pada 1-2 hari setelah persalinan. Ibu masih pasif dan sangat bergantung pada orang lain. Fokus perhatian terhadap tubuhnya, ibu lebih mengingat pengalaman melahirkan dan persalinan yang dialami, serta kebutuhan tidur dan nafsu makan meningkat. Mengapa hal ini terjadi? Karena ibu merasa kelelahan ketika proses persalinan terjadi. Ibu membutuhkan tenaga untuk menelan dan mengejan, sehingga ibu membutuhkan asupan makanan dan pola tidur yang cukup. Kesempatan untuk istirahat dan tidur ini sama pentingnya dengan kebutuhan makan, aktivitas, maupun kebutuhan dasar lainnya. Kemudian, kebutuhan pola istirahat dan tidur ibu itu adalah sebanyak 6-8 jam dengan kualitas tidur yang baik.
Kemudian kita beralih ke fase taking hold. Kita tahu bahwa pada fase ini terjadi pada 1-2 hari setelah persalinan. Ibu masih pasif dan sangat bergantung pada orang lain. Mohon maaf. Pada fase taking hold ini seharusnya berlangsung pada 3-4 hari postpartum. Ibu lebih berkonsentrasi pada kemampuan dalam menerima tanggung jawab sepenuhnya terhadap perawatan bayi. Pada masa ini, ibu menjadi sangat sensitif dan cemas apakah dia mampu merawat anaknya atau tidak. Hal ini akan menyebabkan susah tidur. Juga terjadi gangguan pada tidur karena beban kerja bertambah. Kenapa? Karena ibu harus bangun malam untuk meneteki atau mengganti popok yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Oleh karena itu, kita tahu bahwa kebutuhan istirahat dan tidur itu sangat diperlukan bagi ibu. Tujuannya yaitu untuk menjaga keseimbangan mental, emosional, dan kesehatan. Karena perubahan tadi, karena adanya beban kerja yang bertambah, pada fase taking hold ini, kebutuhan istirahat dan tidur itu sangat diperlukan. Next. Kemudian yang terakhir, ada fase letting go. Jadi pada fase ini ibu sudah mulai menyadari bahwa dia akan menerima tanggung jawab sebagai seorang ibu. Dia akan menyadari kebutuhan bayi sangat bergantung pada dirinya, sehingga ibu akan berusaha memenuhi kebutuhan fisiologis dirinya terlebih dahulu, terutama dalam menjaga pola tidur dan istirahat yang cukup. Kemudian, umumnya wanita sangat lelah setelah melahirkan, lebih bila partus berlangsung agak lama. Seorang ibu baru akan cemas apabila dia mampu merawat anaknya atau tidak. Hal ini mengakibatkan susah tidur. Juga terjadi gangguan pada tidur karena kerja bertambah. Ibu harus bangun malam untuk meneteki atau mengganti popok yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Jadi ketika untuk mencegah gangguan pola tidur tersebut, kita sebagai seorang bidan harus menganjurkan kepada ibu yang pertama, beristirahat yang cukup untuk mencegah kelelahan yang berlebihan. Sarankan ia kembali ke kegiatan-kegiatan yang tidak berat. Kemudian, ketika ibu kurang istirahat, akan mempengaruhi ibu dalam beberapa hal. Yang pertama, mengurangi jumlah ASI yang diproduksi. Kenapa? Karena ketika ibu memiliki pola istirahat yang cukup, maksud saya, ketika ibu tidak memiliki pola istirahat yang cukup, maka ibu akan rentan terhadap stres, maka hal ini akan mempengaruhi pengeluaran hormon oksitosin yang mempengaruhi produksi ASI ibu. Kemudian yang kedua, memperlambat proses involusi uterus dan memperbanyak pendarahan. Hal ini terjadi karena kita tahu bahwa dengan istirahat dan tidur yang cukup, tubuh baru dapat berfungsi secara optimal dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Artinya, jika pola tidur ibu terganggu, maka tubuh tidak akan bekerja secara optimal, sehingga involusi uterus pada ibu akan mengalami perlambatan dan memperbanyak pendarahan. Kemudian yang terakhir, menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri. Mengapa hal ini terjadi? Karena kita tahu bahwa pada awal masa nifas, ibu akan mengalami depresi ringan, yaitu depresi ringan karena perubahan fisiologis dan perubahan psikologis yang dialami oleh ibu. Hal ini terjadi pada selama 2-3 hari pasca melahirkan. Jika depresi ini terus berlanjut, maka ibu akan rentan mengalami depresi postpartum karena ketidakmampuan merawat bayi dan dirinya sendiri. Sehingga jika terus berlanjut, maka ibu akan rentan mengalami psikosis. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan ibu.
slide selanjutnya. Kemudian, bagaimana upaya untuk mengatasi gangguan istirahat dan tidur itu? Yang pertama, bila bayi tidur, gunakan waktu untuk beristirahat juga. Yang kedua, pertahankan jadwal harian dan konsisten untuk bangun, tidur, dan istirahat. Yang ketiga, setelah melahirkan, lakukan kegiatan-kegiatan rumah secara perlahan. Yang keempat, mendengarkan musik klasik atau slow supaya ibu terus bahagia sehingga akan mengakibatkan peningkatan hormon oksitosin dan meningkatkan produksi ASI. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang nyaman. Yang keenam, membaca buku atau bacaan lainnya. Yang ketujuh, mengikuti senam nipas untuk memperbaiki sirkulasi darah, mengembalikan fungsi otot, dan membuat tubuh menjadi rileks. Dan yang terakhir, meminta bantuan suami atau keluarga apabila kelelahan mengurus bayi. Kemudian yang kedua, kebutuhan seksual. Jadi ketika setelah melahirkan, ibu akan mengalami perubahan fisiologis dan psikologis. Keterkaitan dengan kebutuhan seksual ini, ibu akan mengalami perubahan uteri atau yang disebut involusi uteri. Kemudian ada perubahan vagina dan pulpa dan perubahan perinem. Kita tahu bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa ibu akan mengalami involusi uteri, kemudian disertai dengan pengeluaran darah yang bervariasi, yang disebut dengan lokea. Darah lokea yang keluar secara berurutan yaitu rubra, sanguinolenta, serosa, dan alba. Kemudian perubahan fisiologis pada pulpa dan vagina. Ibu akan mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi, dan dalam beberapa hari pertama sesudah proses tersebut, kedua organ ini tetap berada dalam keadaan kendur. Jadi, selanjutnya, tadi dijelaskan bahwa terdapat perubahan pada uteri, perubahan pada perinem, dan perubahan pada vagina dan pulpa. Jadi kapan perubahan tersebut akan kembali normal? Perubahan tersebut akan kembali normal dalam waktu 6-8 minggu untuk dinding vagina. Jadi ibu bisa saja melakukan hubungan seksual jika ibu sudah merasa sehat dan siap. Kemudian hubungan seksual dapat dilakukan dengan aman ketika luka episiotomi telah sembuh dan lokea telah berhenti. Berarti ini adalah perubahan perinem yang terjadi pada ibu bersalin. Hendaknya pula hubungan seksual dapat ditunda sedapat mungkin sampai 40 hari setelah persalinan, karena pada waktu itu diharapkan organ-organ tubuh telah pulih kembali. Ibu mengalami ovulasi dan mungkin mengalami kehamilan sebelum haid, yang pertama timbul setelah persalinan. Untuk itu, bila senggama tidak mungkin menunggu sampai hari ke-40, suami atau istri perlu melakukan usaha untuk mencegah kehamilan pada saat ini. Pada saat inilah waktu yang tepat untuk memberikan konseling tentang pelayanan KB. Jadi intinya bahwa kebutuhan seksual ini terdapat beberapa perubahan pada ibu. Kebutuhan seksual ini dapat dilakukan ketika perubahan tersebut sudah normal kembali dan ibu siap secara psikologis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kebutuhan yang ke-7 ada keluarga berencana, yaitu biasa disingkat dengan KB ya. Nah, KB ini merupakan kontrasepsi. Kontrasepsi ini berasal dari kata kontra, yang berarti mencegah atau melawan, dan konsepsi yang berarti pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Nah,
Ada beberapa jenis kontrasepsi yang cocok digunakan untuk ibu pada masa nifas, yaitu yang pertama ada metode amenorrea laktasi, yaitu yang sering disingkat dengan MAL atau LAM ya. Yang kedua ada pil progestin atau mini pil, yang ketiga ada suntik progestin, kemudian yang keempat ada kontrasepsi implan, dan yang kelima ada kontrasepsi dalam rahim atau sering disebut dengan IUD. Next. Nah, di sini kenapa harus menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan? Nah, karena secara khusus penggunaan alat kontrasepsi setelah persalinan akan melindungi wanita dari resiko kesehatan akibat kehamilan. Nah, wanita membutuhkan fisik dan mental yang sehat serta stamina yang kuat dalam menjalani kehamilan. Penggunaan alat kontrasepsi akan membantu menunda kehamilan sehingga wanita bisa mempersiapkan tubuhnya untuk kehamilan berikutnya yang telah direncanakan. Bahkan penggunaan alat kontrasepsi ini juga dapat mencegah kehamilan yang tidak direncanakan sehingga mencegah tindakan aborsi yang beresiko tinggi. Next. Nah, kenapa sih pada saat nifas itu harus memakai kontrasepsi atau ibu dianjurkan untuk konseling KB? Nah, pada saat setelah melahirkan, hormon-hormon di dalam tubuh ibu pasca salin akan mengalami perubahan. Nah, pada saat menyusui, misalnya ya, pada saat menyusui, ketika menyusui, jumlah hormon estrogen yang diproduksi oleh wanita berkurang. Nah, ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium ke saluran tuba hanya terjadi jika wanita menghasilkan hormon estrogen dengan tingkat yang tinggi. Kadar estrogen yang tinggi memang dapat memicu ovulasi. Wanita menyusui menghasilkan hormon estrogen yang lebih rendah, jadi kemungkinan ovulasi semakin kecil. Ini menjadi penjelasan kenapa menyusui bisa mencegah kehamilan. Nah, jadi kalau misalkan kan pada saat menyusui itu hormon prolaktin dan oksitosin itu naik ya, meningkat. Nah, otomatis hormon estrogen akan ditekan dan menurun jumlahnya karena saat ovulasi itu membutuhkan hormon estrogen, maka pada saat menyusui juga ada bisa jadi cara untuk alat kontrasepsi pada saat pasca melahirkan. Jadi menyusui juga sebagai suatu alat kontrasepsi karena dari hormon prolaktin dan oksitosin itu dapat menekan hormon estrogen. Kemudian menyusui dapat mencegah kehamilan karena dikontrol oleh dua hormon utama, yaitu prolaktin dan oksitosin. Nah, prolaktin berfungsi merangsang produksi ASI, sedangkan oksitosin berfungsi untuk mengalirkan ASI ke payudara. Hormon prolaktin terus meningkat ketika hamil dan menyebabkan payudara membesar. Tapi wanita hamil tidak dapat memproduksi ASI karena kadar hormon progesteron yang juga naik selama kehamilan. Progesteron diproduksi oleh plasenta selama plasenta masih ada di dalam rahim. ASI tidak bisa diproduksi, jadi ketika bayi lahir dan plasenta keluar dari rahim ibu, barulah tubuh ibu siap memproduksi ASI. Jadi pada saat kehamilan juga hormon prolaktin itu sudah ada ya, dan hormon oksitosin juga sudah ada. Akan tetapi pada saat masih hamil, si ibu itu teh belum bisa menghasilkan ASI. Kenapa? Karena di dalam tubuh ibu hamil juga masih progesteronnya masih tinggi. Nah, karena adanya hormon progesteron ini akan menghambat ASI untuk keluar. Jadi pada saat ibu hamil, ASI belum keluar. Apabila plasenta sudah lahir, maka hormon progesteron ditekan dan ASI baru keluar. Next. Yang tadi menyambung dari yang tadi, yaitu metode yang pertama ada MAL, metode amenorrea laktasi. Nah, MAL ini kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI. MAL bisa sebagai kontrasepsi bila menyusui secara penuh tanpa susu formula dan makanan pendamping. Jadi, bila ibu melahirkan dan menyusui penuh selama 6 bulan, maka ibu itu bisa melakukan kontrasepsi MAL ini. Dan si bayi juga
tidak diberi susu formula maupun makanan pendamping lainnya. Yang kedua, belum haid sejak masa nifas selesai. Jadi metode ini misal ada ibu hamil, ada ibu yang setelah melahirkan, dia masa nifas kan, kemudian dia belum memasang KB karena dia belum mendapat haid pertama. Untuk itu kan si ibu itu teh menyadari bahwa dia itu masih belum subur, jadi dia itu teh tidak memasang KB melainkan memakai KB mal ini. Nah, apabila haid sudah datang, maka kesuburan ibu sudah kembali normal lagi. Jadi ibu dianjurkan untuk melakukan konseling KB. Kemudian yang ketiga, umur bayi kurang dari 6 bulan. Sudah pastikan ya, kalau ASI eksklusif itu 6 bulan ya. Jadi kalau sudah 6 bulan ke sana itu pasti sudah diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Jadi metode mal ini tidak mungkin dilakukan. Next. Nah, di sini ada tabel yaitu keuntungan dan keterbatasan metode mal. Nah, keuntungan di sini adalah efektivitas tinggi, keberhasilan 98% pada 6 bulan pasca persalinan. Kemudian segera efektif, tidak mengganggu senggama karena tidak ada alat ataupun apapun di dalam rahim ibu ya. Kemudian yang keempat, tidak ada efek samping secara sistematik. Yang kelima, tidak perlu pengawasan medis. Yang keenam, tidak perlu obat atau alat. Dan yang terakhir, tanpa biaya karena dilakukan oleh sendiri dan diatur oleh tubuh kita sendiri. Kemudian yang keterbatasannya yaitu ada perlu persiapan sejak perawatan kehamilan. Kemudian metode ini hanya efektif digunakan selama 6 bulan setelah melahirkan. Belum dapat haid dan menyusui secara eksklusif. Yang ketiga, mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial. Dan yang terakhir, tidak melindungi terhadap IMS, yaitu infeksi menular seksual, termasuk virus, hepatitis B, HIV AIDS. Nah, di sini ada cara pelaksanaan metode amenorrhea laktasi. Yang pertama, bayi disusui secara on demand atau menurut kebutuhan bayi. Bayi dibiarkan menghisap sampai dia sendiri yang melepaskan hisapannya. Jadi jangan misalkan ada seorang ibu yang udah cangkel, udah lelah gitu menyusui, jadi si hidung bayinya dipencet gitu, jadi supaya bayinya lepas menyusuinya. Itu tidak boleh ya kalau menggunakan metode mal ini. Kemudian yang ketiga ada susui bayi Anda juga pada malam hari karena menyusui waktu malam mempertahankan kecukupan persediaan ASI. Yang keempat, bayi terus disusui walau ibu atau bayi sedang sakit. Yang terakhir, ketika ibu mulai mendapat haid lagi, pertanda ibu sudah subur kembali dan harus segera menggunakan metode KB lainnya. Jadi metode mal ini berakhirnya berakhirnya yaitu 6 bulan setelah masa persalinan atau setelah mendapat haid yang pertama setelah persalinan. Next. Yang kedua, ada metode lainnya lagi, yaitu dengan pil progestin. Nah, keuntungan dan keterbatasan metode pil progestin ini dapat dilihat di tabel. Keuntungannya yang pertama, sangat efektif bila dilakukan secara benar, kemudian tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mempengaruhi produksi ASI, kesuburan dapat kembali. Jadi apabila seorang yang menggunakan metode pil progestin ini, kesuburannya akan segera kembali setelah dia tidak meminum pil itu. Kemudian nyaman dan mudah digunakan, sedikit efek samping, dan yang terakhir dapat dihentikan setiap saat. Keterbatasannya yaitu hampir 30-60% mengalami gangguan haid. Yang kedua, peningkatan atau penurunan berat badan. Yang ketiga, harus digunakan setiap hari pada waktu yang sama. Jadi misal pada hari ini mulai mengonsumsi pil KB jam 8 malam. Nah, kemudian di hari yang selanjutnya juga harus pada jam 8 malam juga meminum pil KB-nya. Tidak boleh melebihi.
Nah, kemudian yang keempat, bila lupa satu pil saja, kegagalan menjadi lebih besar. Maksudnya kegagalan dalam mencegah kehamilan. Jadi menggunakan pil KB ini harus setiap hari dimakan dan pada waktu yang sama. Jika 1 hari terlewat, maka kemungkinan akan terjadi ovulasi. Gitu. Yang kelima, payudara menjadi tegang, mual, pusing, dermatitis, atau timbulnya jerawat. Yang terakhir, efektivitas menjadi rendah bila digunakan bersama dengan obat tuberkulosis atau obat epilepsi. Jadi, ibu pasca nifas atau pasca melahirkan yang mempunyai riwayat penyakit tuberkulosis dan epilepsi tidak disarankan untuk menggunakan metode dengan pil progestin karena pil ini jadi rendah efektivitasnya bila digunakan bersama dengan obat tuberkulosis dan obat epilepsi. Nah, di sini ada cara penggunaan kontrasepsi pil progestin. Yang pertama yaitu mulai hari 1 sampai 5 siklus haid, diminum setiap hari pada saat yang sama. Bila Anda minum pilnya terlambat lebih dari 3 jam, minumlah pil tersebut segera setelah ingat dan gunakan metode pelindung selama 48 jam. Jadi misalnya, misal ada ibu hamil pada hari pertama itu mengonsumsi pil pada pukul 7 malam. Nah, kemudian pada malam selanjutnya dia lupa. Jika lupanya 3 jam atau kurang, dia misalkan ingin melakukan hubungan badan atau hubungan seksual, maka harus menggunakan metode pelindung selama 48 jam. Entah kondom kah atau apa, boleh. Kemudian yang keempat, bila Anda lupa 1 sampai atau 2 pil, minumlah segera pil yang terlupa dan gunakan metode pelindung sampai akhir bulan. Nah, ini sama ya kayak tadi, cuma apabila ingin melakukan hubungan seksual itu harus dengan ada pelindung lainnya, tapi selama 1 bulan penuh gitu. Jadi misalkan bukan digunakan 1 bulan penuh, jadi jika misalkan ingin berhubungan badan 2 minggu setelah itu, setelah lupa minum pil ya, nah masih tetap harus menggunakan pelindung itu. Gitu. Terus yang terakhir, bila tiba haid, mulailah paket baru sehari setelah paket terakhir habis. Ini maksudnya C ya, mohon maaf. C itu suntik progestin. Yang ketiga, metode ketiga yaitu suntik progestin. Keuntungan dan keterbatasan metode suntik progestin. Keuntungannya yaitu sangat efektif. Pencegahan kehamilan jangka panjang, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit-penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah. Kemudian tidak mempengaruhi terhadap produksi ASI. Kemudian dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai premenopause, yang kemudian membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan etopik. Dan yang terakhir, menurunkan kejadian penyakit jinak payudara. Dan keterbatasannya di sini bisa dilihat, yang pertama sering ditemukan gangguan haid seperti siklus haid yang memendek atau memanjang, perdarahan banyak atau sedikit, perdarahan tidak teratur, atau tidak haid sama sekali. Yang kedua, sangat bergantung pada sarana pelayanan kesehatan, yaitu harus rutin ya, entah 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali kembali pada suntikan untuk KB. Yang ketiga, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya. Terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian. Hal ini disebabkan karena belum habisnya pelepasan obat suntik dari deponya. Jadi misalkan si ibu ini pada tanggal 31 Agustus kemarin sudah suntik KB. Nah, dia itu 2 minggu kemudian ingin hamil. Nah, itu kesuburannya belum kembali karena depo obatnya belum habis selama 1 bulan ke depan. Kemudian yang terakhir ini note ya, catatannya, selama 7 hari setelah suntikan pertama tidak boleh melakukan hubungan seksual.
Yang keempat ada kontrasepsi implan. Nah, kontrasepsi implan ini efektif selama maksimal 5 tahun, dapat dipakai oleh semua perempuan dalam usia reproduksi. Pemasangan dan pencabutan perlu pelatihan. Kesuburan segala kembali setelah implan dicabut, aman dipakai pada saat laktasi. Next. Keuntungan dan keterbatasan metode implan. Nah, keuntungan di sini bisa dilihat yaitu daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang sampai dengan maksimal 5 tahun ya. Yang kedua, pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah pencabutan. Yang ketiga, tidak memerlukan pemeriksaan dalam. Jadi tidak dilakukan pemeriksaan dalam karena dilakukan di misal di tangan gitu. Terus yang keempat, bebas dari pengaruh estrogen. Yang selanjutnya tidak mengganggu kegiatan senggama karena tidak ada alat yang dimasukkan ke dalam genitalia. Ya. Kemudian tidak mengganggu produksi ASI, dan yang terakhir dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Keterbatasannya yaitu pada kebanyakan pemakai dapat menyebabkan perubahan pada haid berupa pendarahan atau bercak. Kemudian hipermenorea atau meningkatnya jumlah darah haid serta amenorea. Timbul keluhan-keluhan seperti nyeri kepala, nyeri dada, dan perasaan mual, pusing, dan pening. Kemudian yang terakhir, peningkatan atau penurunan berat badan membutuhkan tindak pembedahan minor. Jadi pemasangan implan ini perlu dibutuhkan tindakan pembedahan minor ya, pembedahan yang kecil itu untuk memasukkan implannya. Next. Kontrasepsi dalam rahim atau yang sering disebut IUD ya. IUD ini sangat efektif, reversibel, dan berjangka panjang. Haid menjadi lebih lama dan lebih banyak. Pemasangan dan pencabutan memerlukan pelatihan. Dapat dipakai oleh semua perempuan usia reproduksi, tidak boleh dipakai oleh perempuan yang terkena infeksi menular seksual. Keuntungan dan keterbatasan IUD. Keuntungannya dapat dilihat di tabel, yaitu yang pertama efektivitas tinggi, kemudian metode jangka panjang sampai dengan 10 tahun ya maksimal, kemudian tidak mempengaruhi hubungan seksual, tidak mempengaruhi hubungan seksual dan meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut hamil. Tidak mempengaruhi produksi ASI, dapat dipasang segera setelah melahirkan dan sesudah abortus apabila tidak terjadi infeksi. Dan dapat digunakan sampai menopause, dan yang terakhir tidak ada interaksi dengan obat-obatan. Nah, keterbatasannya di sini dapat dilihat yang pertama efek samping yang umum terjadi yaitu perubahan siklus haid. Umumnya pada 3 bulan pertama dan akan berkurang setelah 3 bulan. Yang selanjutnya, haid lebih lama dan banyak perdarahan atau spotting antar menstruasi dan saat haid lebih sakit. Mohon maaf. Yang kedua, tidak mencegah infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS. Yang terakhir, tidak baik digunakan pada perempuan dengan infeksi menular seksual atau perempuan yang sering gonta-ganti pasangan. Kebutuhan yang terakhir di sini ada latihan dan senam nifas. Senam nifas adalah senam yang dilakukan ibu-ibu setelah melahirkan, setelah keadaan tubuhnya pulih kembali. Senam nifas bertujuan untuk mempercepat penyembuhan, mencegah timbulnya komplikasi, memulihkan dan menguatkan otot-otot punggung, otot-otot dasar panggul, dan otot perut. Jadi pada saat kehamilan atau persalinan, tubuh ibu itu misal otot punggungnya kan jadi misalkan lordrosis, kemudian otot dasar panggulnya belum kembali ke bentuk ke keadaan seperti semula, dan otot perutnya juga. Jadi latihan senam nifas ini berguna untuk mempercepat pemulihan organ-organ ibu kembali ke seperti sebelum hamil.
Nah, kemudian pada saat hamil, otot perut dan sekitar rahim serta vagina telah meregang dan melemah. Latihan senam nifas dilakukan untuk membantu mengencangkan otot-otot tersebut. Next. Di sini ada manfaat latihan dan senam nifas. Yang pertama, memulihkan kondisi otot-otot di area perut dan dasar panggul. Yang kedua, energi guna bagi perempuan yang baru memiliki bayi. Yang keempat, kadar hormon yang bisa membuat mama merasa bahagia, endorfin dapat meningkat. Jadi, yang keempat ini meningkatkan hormon endorfin ya yang membuat merasa bahagia dan tidak stres sehingga produksi ASI-nya juga banyak. Kemudian terbebas dari pegal-pegal dan nyeri. Yang keenam, kadar stres berkurang. Yang ketujuh, memperbaiki kekuatan tulang. Kedelapan, tidur lebih nyenyak. Yang selanjutnya sebagai pendamping pengobatan untuk gejala depresi usai melahirkan. Jadi setelah melahirkan, ibu tadi akan melalui 3 fase, yaitu taking in, taking hold, dan letting go. Nah, pada saat fase-fase itu, ibu rawan sekali terkena depresi usai melahirkan. Oleh sangat membantu ibu untuk merelaksasi bahagia pada dirinya. Latihan tahap pertama ini dilakukan setelah 24 jam setelah bersalin. Yang pertama itu ada latihan Kegel atau latihan perineal. Nah, caranya lakukan gerakan seperti menahan buang air kecil, tahan kontraksi 8-10 detik, dan lepaskan. Ulangi beberapa kali. Kemudian yang kedua ada latihan pernapasan diafragma dalam. Caranya yang pertama, ambil posisi dasar berbaring terlentang, lutut ditekuk, telapak kaki menjejak lantai, dan kemudian kencangkan otot perut saat Anda menghembuskan nafas perlahan lewat mulut. Lakukan 2-3 kali bernafas dalam setiap latihan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian latihan tahap kedua yaitu 3 hari pasca persalinan. Pada latihan ini yang pertama latihan mengangkat pinggul. Ambil posisi dasar, hirup napas sementara Anda menekan pinggul ke lantai. Selanjutnya hembuskan napas dan lemaskan. Sebagai permulaan ulangi 3-4 kali. Secara bertahap latihan dapat ditambah hingga 12 lalu 24 kali. Kemudian yang kedua, latihan mengangkat kepala. Yang pertama, ambil posisi dasar, tarik napas dalam-dalam, angkat kepala sedikit sambil menghembuskan napas, angkat kepada lebih tinggi sedikit setiap hari, dan secara bertahap, usahakan mengangkat pundak. Next. Kemudian, yang ketiga ada latihan meluncurkan kaki. Yang pertama yaitu secara perlahan julurkan kedua tungkai kaki hingga rata dengan lantai. Kemudian geserkan telapak kaki kanan dengan tetap menjejak lantai ke belakang ke arah bokong. Pertahankan pinggul tetap menekan lantai, kemudian geserkan tungkai kaki kembali ke bawah. Ulangi untuk kaki kiri. Mulailah latihan ini dengan 3-4 kali geseran setiap kaki, lalu secara bertahap tambah sampai Anda bisa melakukannya 12 kali atau lebih dengan nyaman. Kemudian, ada latihan tahap ketiga. Tadi ada latihan tahap pertama, kedua, dan ketiga.
latihan tahap ketiga ini setelah pemeriksaan pasca persalinan. Yang pertama, latihan mengencangkan otot perut, yaitu dengan cara posisi dasar, letakkan tangan di perut, kencangkan otot dan kendurkan lagi, gerakan harus ke arah dalam, dada tidak boleh ikut bergerak. Kemudian yang kedua, latihan untuk merapatkan otot perut. Yang harus dilakukan yaitu posisi dasar, tahan otot perut dengan tangan, kemudian angkat kepala dan pundak dari bantal seolah Anda hendak duduk, ulangi sebanyak 5 kali. Kemudian yang ketiga, latihan untuk mengencangkan alas panggul, yaitu dengan cara tekan pinggang ke bawah, tarik otot perut ke dalam, dan kencangkan seolah-olah menahan kencing. Kemudian yang keempat ada latihan untuk merampingkan pinggang kembali, yaitu dengan cara letakkan tangan di pinggang dan tekan keras-keras seolah-olah sedang mengencangkan ikat pinggang. Kemudian kendurkan dan ulangi sebanyak 5 kali. Yang kelima, latihan memperbaiki aliran darah dan menguatkan kaki. Bagaimana caranya? Yang pertama, berbaring terlentang dengan kaki lurus, gerakan kaki ke atas dan ke bawah. Kemudian yang terakhir, gerakan telapak kaki seolah membuat lingkaran. Yang keenam, berlutut, yaitu dengan cara sikap merangkak bertumpu pada lutut dan telapak tangan, gerakan pinggang ke atas lalu ke bawah sambil kencangkan otot perut. Gerakan pinggul dan kepala ke kiri dan kanan bergantian. Kemudian yang ketujuh, latihan mengangkat badan. Yang pertama, berbaring terlentang, kencangkan otot perut, gerakan lengan di samping badan seolah-olah hendak menjangkau mata kaki secara bergantian, kemudian luruskan kembali. Bisa dilihat dari gambar yang telah ditampilkan, sudah jelas. Kemudian yang kedua ada berbaring miring, yaitu dengan cara kencangkan otot perut, gerakan lengan lurus ke atas kepala dan kaki, lurus-lurus ke bawah sehingga badan membentuk garis lurus istirahat. Kemudian yang ke-8 yaitu duduk. Caranya, tangan di atas kepala, otot perut dikencangkan ke dalam, gerakan tubuh ke depan untuk memegang jari-jari kaki, ulangi sebanyak 5 kali. Yang ke-9 yaitu berdiri jika diizinkan, yaitu dengan cara berdiri tegak, perut dikencangkan ke dalam erat-erat. Kemudian yang ke-10 berbaring telungkup, yaitu dengan cara berbaring telungkup selama 20 menit dengan bantal di bawah kepala dan sebuah lagi di bawah perut. Kemudian kencangkan otot perut. Kemudian sesudah latihan ketiga ada yang dinamakan dengan latihan lanjutan. Latihan lanjutan ini ada beberapa cara. Yang pertama, berbaring telentang di tempat tidur, kencangkan otot perut, kedua tangan dilipat di dada, angkat kaki lurus-lurus, letakkan kembali perlahan-lahan. Itu sudah ada gambarnya, contoh gambar dari cara yang pertama. Yang kedua, duduk di kursi, kaki lurus ke depan, otot perut dikencangkan, letakkan tangan di bawah lutut dan tekankan kaki betis ke tangan tersebut. Tahan posisi ini dan hitung sampai 6 hitungan. Yang ketiga, duduk di kursi, letakkan tangan di bawah kursi, kaki bertumpu kuat di lantai dan kencangkan semua otot. Bayangkan seolah-olah Anda hendak mengangkat kursi ke atas, tahan sampai hitungan ke-6. Yang keempat, duduk di kursi, tekan kaki ke tembok sambil mengencangkan otot perut ke sandaran kursi. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Mungkin ada tambahan dari rekan saya. Alhamdulillah dari saya cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf apabila presentasinya lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.